Sobat-sobat, jumpa lagi dengan saya Agus Suyanto. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan anak-anak muda, orang-orang muda yang luar biasa yang berkecimpung di bidang liturgi, yaitu dari Miss Dinar. Nah, yuk kita ngobrol. Oke, selamat datang Brian sama Norman. Oke, Brian jadi Miss Dinar ya. Jadi ini ada pengurus. Ada. Oke. Ini apa nih? Pengurusnya gimana? Ketua atau gimana? Ketua. Sebagai ketua. Oh, ketua. Brian sebagai ketua. Norman? Saya sebagai wakil. Wakil ketua. Wakil ketua. Oh, oke. Ini di bawah bidang liturgi ya. Ya, betul. Oke. Nah, ini gimana? Untuk jadi pengalaman kalian gimana nih untuk Miss Dinar? Sebenarnya kalau dari saya sih seru-seru aja sih, Om. Nah, seru-seru. Ya, mungkin dari awal pas masih baru tuh mungkin ada takut ya, Om. Oke. Cuman kalau udah semakin lama tugasnya pasti semakin enjoy, Om. Oh, asik tuh. asik ya. Iya. Udah berapa lama? Brian udah berapa lama jadi Miss Dinar? Sekitaran 6 tahun. 6 tahun. Norman? Kalau saya dari 3 tahun, udah 3 tahun, tahun ini tahun ketiga. Oh, 3 tahun. Iya. Ngomong-ngomong ini kalian SMA? Udah lulus ya? Udah lulus, Om. Oh, baru lulus tahun ini? Ya. Waduh. Wah, berarti kalau Brian 6 tahun, berarti dari SMP kan? Dari SD, Om. SD ya? Kelas 5. Wih. Norman? Kalau saya dari kelas 1 SMA baru Kelas ya? Oh, iya. Nah, oke, untuk menjadi Miss Dinar ada pendidikannya atau kursusnya atau apa pelatihannya gimana? Biasanya tuh kita buka pendaftaran Miss Dinar tuh setelah komuni pertama. Tepatnya di ulang tahun kita sendiri, itu 15 Agustus, Om. Habis itu setelah pendaftaran kita ada latihan biasanya hari Minggu setelah misa kedua. Oh, jadi latihan Miss Dinar dilaksanakan setelah misa kedua? Seperti itu biasanya. Setiap minggu? Setiap minggu. Oh, oke. Berapa lama biasanya latihan? Tergantung ke anaknya sih, Om. Kalau misal anak bisa cepat untuk latihannya aplikasinya dalam latihan ekaristi gitu, ya kita cepat tarik ke tugas itu. Iya. Jadi kita nggak ada aturan bakunya. Oh, oke. Nah, Norman, kira-kira selama 3 tahun apa nih kira-kira yang paling menyentuh atau paling yang berkesan selama jadi Miss Dinar? Kalau di Miss Dinar ya, kan kalau saya kan baru ya, Om ya. Itu dari kelas 1 SMA, jadi dari yang terus pengalaman saya pas daftar itu yang paling tua dari orang-orang teman-teman saya yang satu angkatan itu yang paling tua saya, karena saya mayoritas tuh anak SMP, anak SD, sementara saya SMA sendiri. Tapi ya kalau bagi pertanyaan yang paling menyentuh itu kekeluargaannya sih, Om, karena kita emang diajarin buat selalu solid, terus selalu bahu membahu lah, saling tameng-tamengan gitu. Tapi ya itu akhirnya jadi pelajaran buat saya ke depannya, bagaimana cara saya menganggap ke teman-teman saya yang lain. Kalau misalnya teman saya kenapa, saya harus gimana. Terus ya belajar organisasi juga penting. Kita kan tahun ini saya kan kuliah sama Brian. Jadi pengalaman organisasi, pengalaman kekeluargaan itu benar-benar dianggap banget di Miss Dinar juga. Iya. Nah, pada waktu pelayanan Miss Dinar apa nih kira-kira? Pernah salahkah atau gimana? Kalau salah sih pasti pernah loh, namanya kan pernah ya? Manusia. Cuman tapi dari salah itu apa next step-nya kan? Ya, kita kan selalu, kalau kita kan bicara tentang itu, paling next step-nya itu paling selalu dikasih tahu yang benar. Tapi biasanya pelatih kita yang lebih senior lagi, itu biasanya selalu membuka diri buat kalau misalnya mau nanya dari sekarang gitu. Jadi biar kedepannya nggak salah lagi atau meminimalisir lah kesalahan itu. Jadi biar nggak keulang lagi gitu. Itu sih. Nah, Brian, itu kalau misalkan latihan kayak begitu, kan setelah misa kedua. Jadi apa yang dilatih? Kita pertama kali tuh hafalin TPE dulu. Apa tuh? Tata Pelayanan Ekaristi. Tata Pelayanan Ekaristi. Iya, itu Tata Pelayanan Ekaristi, oke. Ada bukunya, Om. Iya. Urutannya. Setelah mereka hafalin itu kita tes dulu.
Apakah mereka sudah hafal atau belum? Kalau belum, kita balikin lagi, suruh hafalin lagi. Ya. Oke. Waduh. Mesti belajar TPE dong ya? Ya, belajar. itu emang paling dasarnya Om. Biar kita tahu. Jadi kalau dipisah kan, habis ini apa nih? Jadi nggak bingung sendiri. Iya. Setelah itu sih, ya udah kita langsung praktek Om. Langsung coba. Nah itu kalau misalkan kalau misalnya reguler yang misa mingguan, apalagi kalau misalkan misa event-event Hari suci. hari suci Iya. atau Natal tuh gimana tuh? Kalau misal hari raya gitu kan, kita biasanya latihan Sabtu malam Om. Oh Sabtu malam. Ya. Bisa berapa lama sih kalau kayak begitu? 2 2 bulan sebelumnya sudah latihan? Untuk Natal biasanya sebulan sebelum Om. Waduh. Kalau untuk hari suci bisa 2 atau 3 bulan sebelum. Loh, kok bisa lebih ini ya? Hari suci ya? Karena kita kan setiap misa beda-beda, dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci itu beda-beda semua. Iya. Oh, iya. Sabtu suci terutama karena kan panjang. Sabtu suci panjang ya? Iya, jadi harus kuat-kuat stamina lah gitu. Iya, mesti kuat stamina ya. Iya. Belum latihannya. Belum kan? Belum. Iya kan? Iya. Jadi kalau di latihan Sabtu suci itu biasanya yang paling lama gitu. Misalnya Kamis Putih, Jumat Agung, misalnya cuma 2 kali. Sementara kalau Sabtu suci itu bisa 3 kali gitu. Soalnya kan panjang misalnya gitu. Iya, bisa 2-3 jam itu kan? Iya. Iya kan? 2-3 Untuk ini bisa Sabtu suci. bisa. Berarti kalian udah hafal lah kayak begitu. Ya benar sih, cuman nama juga muscle memory selalu dilatih. Terus harus selalu ditekanin sama senior pembina tuh buat fleksibel gitu. Jadi patokan kita tuh pelatih kita selalu bilang udah ini kayak misa biasa cuma beda di sini. Jadi kita udah kayak udah selesai misa biasa, nanti habis ini ada sesi ini. Jadi kita kayak udah siap gitu loh. Apapun kemungkinan ya. Nah itu ada diatur nggak tuh misalkan ini kayak misalkan kita mau misa nih, biasanya kan ada iring-iringan tuh. Perarakan kayak gimana tuh? Aturannya gimana? Itu sebenarnya dari latihan kita udah susun sih Om. Jadi misalnya yang bawa salib di depan, kan depannya ada dupa, dupaan, salib, lentera. Seterusnya tuh biasanya kita ngikut tinggi badan. Oh, ngikutin tinggi badan. Ya, betul. Dari yang depan yang kecil dulu. Ya kecil. Oh, salib okay. ke belakang itu makin tinggi. Oh, iya. Ya kan banyak umat yang juga kan yang nggak tahu kan kayak gitu. Iya. Iya kan? Tuh. Nah, terus kan suka ada dupa tuh yang bawa dupa. Pernah keselip nggak tuh kayak begini sama Romo gitu? Pernah. pasti pernah. Iya kan? Iya. Cuman itu kan bagian yang hal yang tidak terduga lah. Iya. Cuman kan ibarat kayak misalnya ada arang jatuh lah, atau misalnya kan pedupaan itu kan ada penutupnya. Iya. Terus diangkat buat kita minta ke Romo buat dituangin dupanya ke Iya. Itu biasa kadang-kadang nyelip itu selalu diajarin ke kita sih buat fleksibel gimana caranya bisa diberesin cepat gitu. Gitu sih. Ya banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi lah. Gitu. Iya, kadang-kadang kalau misalkan kita baru ya kayak begitu, kan kita nervous juga kan kalau misalkan betul loh. Kadang-kadang tangannya kalau nggak salah diajarin gimana ya? Dulu Om juga jadi misdinar sih, pernah jadi misdinar. Gitu. Iya kan? Iya. Dulu lagi mau dari SD sampai SMP lah. Gitu. Jadi pernah juga kan. Nah itu kan biasanya jadi ya itu pengalaman dulu juga Om juga pernah juga tuh nyelip kayak begitu. Wah, kita nggak ada yang tahu itu. Iya. Tahu lagi apa sih Om? Iya kan? Nah oke, kalau misalkan misa kayak begitu pernah ada misalkan kalau misalkan sakit itu gimana tuh? Itu biasanya kalau sakit kita selalu bilang ke yang lain supaya kalau misalnya sakit bilang dulu gitu. Oh misalkan ada tim nih Norman. Iya. Oh misalkan untuk Jumat Agung nih misa jam 17 Iya. kan timnya ini. Betul. Nah terus tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba sakit nih gimana? Ada cadangan ya? Pasti pengganti ada. Oh pengganti ada. Biasanya kalau misalnya mepet banget nih misalnya H-1 itu biasanya Kak sorry nggak bisa gini sakit. Itu biasanya kita
minta tolong ke orang-orang yang mau tugas. Oke. Orang yang mau tugas kan berarti kan dia nggak punya pengalaman latihan nih. Betul. Nah itu berarti kita minta tolongnya ke yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Pembina kita tarikin lagi buat bantu tugas. Oh. Bisa minta tolong ke mereka, bisa mereka ayo gitu. Oh gitu. Itu jadi benar-benar. Nah tapi kalau misalkan benar-benar mendadak bagaimana? Itu kan tadi H-1. Iya. Kalau misalkan sore mau tugas, pagi-pagi kan iya. Hamin 1 jam biasanya kalau pengalaman kita sih biasanya hamin beberapa jam. Hamin 2 jam itu kita maksimal udah datang. Oh, oke. Kalau misalnya ada yang berhalangan, bisa ngabarin. Itu biasanya pembina-pembina kita tuh beberapa jam sebelum itu biasanya ngecek dulu ke sakristi. Ngecek sendiri. Misalnya kayak, lengkap gak aman gak gitu. Kalau misalnya nggak aman, mereka yang gantiin. Aman gak aman? Nah, biasa kalau aman, udah nggak apa-apa, lancar. Jalan lagi kayak biasa. Gitu sih. Selalu di backup. Selalu di backup ya. Oh. Berarti kalau misalkan ada yang kepentingan meledak, masih bisa lah ya? Masih bisa. Masih bisa. Nah kembali lagi ke latihan tadi, makan waktu nggak tuh latihan itu menurut Brian? Kan kalian kan masih sekolah kan, SMA kayak begitu. Nah gimana tuh bagi waktunya gimana, Brian? Kalau saya sendiri kan kalau sebelum saya jadi ketua nih, kan masih ada SMA gitu. Kalau saya biasanya tugas atau belajar diselesaikan di Sabtu siang. Jadi kadang keluarga saya lagi pergi kemana atau ngajak kemana tuh saya tolak loh. Pokoknya belajar tugas tuh harus udah kelar di Sabtu siang. Oke. Soalnya Minggu kasih tepar. Minggu latihan malam. Itu belum lagi tugas kan kalau misalnya minggu pagi lagi tugas, wah kacau. Itu harus bangun. Iya. Tapi papa mama nggak apa-apa? Nggak apa-apa untungnya. Aman. Selama nilai saya aman, saya aman. Normal papa mama nggak apa-apa? Sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan kalau bapak kan selalu menekankan supaya pendidikan dulu diurus. Misalnya, akhirnya sekolah dulu lah, sekolah dulu. Jadi kayak misalnya hari Senin selesai, hari Selasa selesai. Nah tugas saya tuh buat Jumat malam kalau nggak Sabtu pagi itu buat review lagi, ada tugas-tugas lagi nggak belum. Karena takutnya Sabtu sore sampai Minggu itu saya full sibuk di gereja. Iya takutnya gitu. Sabtu Minggu full sibuk ya di gereja? Iya takutnya begitu. Misalnya kalau ada latihan di hari suci itu biasanya latihan hari Sabtu, saya biasanya pagi-pagi hari Sabtu tuh saya ngecek dulu ada tugas lagi nggak. Kalau nggak ada ya udah saya baru ke gereja gitu. Hari Minggu review lagi itu saya tugas-tugasnya, atau ada yang ketinggalan, ada yang keselip lah apa itu bisa kalau nggak ada ya udah lanjut lagi gitu sih kalau dari saya. Oke, awal mulanya motivasinya apa? Memang diajak teman atau bagaimana? Brian dulu. Kalau saya tuh atau mau ngecengin ada cewek kali? Ada. Gua mau nampakan di gereja. Mungkin dikit ada. Enggak, sebagai contoh saya mengkiri gitu ya. Kalau saya dulu kan masih kecil ya ya. Saya nggak tahu apa ya kan. Dulu mama saya ngajak, coba kamu bisnis. Tadi saya nolak, nggak mau nanti gini. Tapi langsung mama saya daftarin. Terus latihan, terus lama-lama ya udah karena disuruh juga kan awalnya. Jadi latihan, tugas tiap minggu. Semakin gede tuh saya ngerasa bener sih mama saya masih di sini tuh apa ya? Bener berani. Enggak dong. Kayak jadi semakin menikmati dalam pelayanan. Oke. Nah, Norman? Kalau saya sih motivasi pertama Mas Misdinar tuh sebenarnya kan saya dari SD, tapi Misdinar saya itu di sekolah. Oh, di sekolah. Di Regina Pacis. Sekolah di Regina Pacis. Oh, oke. Terus akhirnya saya kelas 6 SD tuh jadi petugas di sana. Miss Dinar, terus SMP sebenarnya sama bapak tuh seperti ditawarin, udah kamu masuk Miss Dinar di Sukasari gitu segala macam. Tapi saya waktu itu masih malu-malu gara-gara nggak enak lah karena ada yang lebih senior lagi. Jadi kan dulu saya masih rada takut lah sama namanya senior. Cuman akhirnya COVID, akhirnya pas udah masuk SMA, saya kira ya udahlah masuk aja buat sekali-sekali belajar tentang pelayanan kan, kali-kali aktif lah di gereja. Jadi akhirnya saya aktif di gereja jadi Miss Dinar. Akhirnya
saya semakin mencintai lah dalam pelayanan ini. Asik. Wih, mantap. Tiba-tiba jadi wakil ketua. Jadi wakil ketua. Iya, jadi kan itu memang menarik karena saya tuh waktu itu sempat kaget. Karena kan saya masih baru banget ya di Miss Dinar. Iya, iya. Itu belum ada setahun saya jadi di Miss Dinar, tiba-tiba bulan Desember nama saya tuh masuk ke tugas pelayanan hari Natal, malam Natal. Terus saya kaget. Terus akhirnya ya puji Tuhan pelayanan. Terus akhirnya tahun berikutnya 2023 saya jadi dikasih kesempatan lah buat jadi wakil ketua kelompok, ngasih kelompok. Terus akhirnya ya masih survive lah. Puji Tuhan sekarang jadi wakil di sini. Oh, oke. Wakil kelompok maksudnya emang ada beberapa kelompok dalam satu ini, Brian? Kita ada kelompok mingguan. Ah, maksudnya gimana tuh? Jadi kita bagi untuk sekarang Iya. sekarang ada 6 kelompok mingguan. Jadi itu kan emang dipecah nih. Setiap kelompok bisa Sabtu sore di gereja, di kapel, Oh, bisa gitu. pagi, siang, sore. Kan Oh. mungkin orangnya sama terus dong. Iya, Sama iya, gitu. iya, 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 Jadi iya. dibagi. Oh, yang terdaftar ada berapa di paroki Sukasari ini Apa itu? untuk Miss Dinar? Sebenarnya Ada 50, 30? Ada ya? 50 up lah. 50 up ya? 50 mepet 60. Ya. 60 segituan. Banyak ya? Iya. Ya. Puji Tuhan Om. Gitu. Satu tim berarti bisa berapa? Tadi seberapa? Satu kelompok berapa orang? 8 untuk minggu. Oh, wih banyak ya? Iya, Ya. bagus. Puji Tuhan. Om. Jadi ya 55 ke atas lah. Iya, Pasti. satu kelompok 8 orang ya? Setiap isi 8 orang gitu ya? Iya. Setiap misalnya. Bisa. Berarti 6 kali 8. Iya. 48 tuh belum termasuk Belum kita termasuk, SD, Om. belum termasuk yang pengurus-pengurus. Iya. Oh, Karena ada juga beberapa pengurus yang kayak saya contohnya takutnya sibuk buat ngejar target kuliah di mana, jadi takut nggak kepegang kelompok. Jadi ya udahlah kita nonaktif dulu lah jadi ketua wakil kelompok gitu. Oke. Yang paling muda sekarang umur berapa, Brian? Atau anak kelas berapa? SD, SMP? SD ada. SD? Iya. Mau kita sebenarnya. Kelas 5. Kelas 5. Om. Pas 5 SD. SD kelas 5? Itu paling muda. Hebat ya. Iya. Ya semoga bertahan. Tapi pasti bertahan sih. Pasti. Iya. Pasti bertahan. Harus bertahan. Harus bertahan. Pelayanan. Iya. Berarti kalau untuk kalau masih Miss Dinar misalkan kemudian ada batas umur nggak? Dia sampai melayani sampai kapan? Biasanya kita setelah SMA tuh udah boleh nggak aktif, Om. Oh, misalkan SMA karena dia melanjutkan studi keluar kota, Ya, Itu boleh. Itu boleh nakal. boleh aktif. Iya. Tapi kalau misalkan dia seminggu sekali pulang ke Bogor, Oh yang apa main. main. Oh. Biasanya kalau yang udah gede-gede gitu biasanya turunnya pas hari raya sih, Om. Hari raya. Yang lebih senior Iya. jauh di atas kita. Ya kalau udah kuliah sih udah agak repot sih. Ya, Iya. Om. Kalau tiap Iya. minggu tugas kan keteteran mereka kasihan. Iya, mereka juga mau istirahat. Iya. Pulang ke rumah pengen istirahat. Iya betul. Iya kan? Nah terus kaitannya tadi dengan sekolah bagi waktunya kalian seperti itu. Kemudian untuk sama kegiatan yang lainnya, misalkan les segala macam, terhandle juga. Kalau saya kebetulan nggak les. Wih, nggak les, normal. Les, saya. Ngeles, normal ngeles. Iya. Biasanya soalnya kan anak-anak kan SMA gitu, SMP kan les juga kan. Jadi kalau saya sih mungkin bagi waktunya ya, cara bagi waktunya tuh kalau les itu dari kelas 10 saya udah les di dekat sekolah. Itu biasanya cara puji Tuhannya ya lesnya itu masih di sekitar hari sekolah lah, misalnya saya les tuh hari Senin, Rabu, Jumat. Jadi masih hari sekolah. Cuman dari itu kelas 10 sampai kelas 1 SMA sampai kelas 2 SMA, kelas 3 SMA itu saya ikut di bimbel buat masuk program ini. Iya. Itu ada les awal tahun pertama tuh masih Senin, Rabu, Jumat. Cuman akhirnya beberapa sebelum mepet tes UTBK itu biasanya udah mulai setiap hari tuh 6 hari. Itu biasanya itu benar-benar capek banget. Terutama pas awal-awal masuk ke bimbel itu gara-gara kan saya itu kita balik sekolah tuh jam 4 kurang, setengah 4 lah. Nah itu saya les bimbel itu setengah 5, jadi benar-benar harus ngejar waktu setengah jam. Terutama kan saya sekolah di Regina Pacis, saya les itu di Sukasari.
Jadi butuh waktu setengah jam. Jadi benar-benar sampai tempat les itu kalau nunggu waktu buat mulai, kalau nggak tidur di tempat lesnya lo rebahan gitu. Kalau enggak ya saya merhatiin burung aja tuh sambil itu sayup-sayup gitu, ngantuk gitu sih. Tapi hebat dong kalian ini. Iya. Begitu. Tuhan Hebat luar biasa loh. bertahan. Iya. Luar biasa loh. Pulang sekolah, les lagi, Iya. kegiatan pelayanan di gereja. Pelayanan. Nah, hebat. Semoga berbuah ya di kemudian hari ya. Amin. Nah, mantap ini. Selain untuk pendidikan tadi Miss Dinarnya, ada pendidikan kerohanian lain nggak dari Miss Dinar? Untuk sementara ini sih adanya retret loh. Oh ada retret. Ada retret. Terus retret kapan ini? Retret yang akan datang kapan ini? Rencananya kita di bulan depan loh, di awal Juli. Awal Juli. Retretnya kemana? Ke Pasir Muncang. Pasir Muncang, Ciawi ya? Ciawi. Iya. Ya. Oh oke. Ke Gadok di situ. Iya. Semua Miss Dinar. Semua. Waduh, bisa banyak dong, bisa berapa bus itu? Ya kita sih buat budget itu kita seminimal mungkin di transportasi, jadi ya pakai kendaraan secukupnya aja. Iya. Oh. Jadi kalau pakai bus, soalnya kan jalannya itu juga cukup sulit. Nah, maksudnya bukan cukup sulit sih. Iya Pasir Muncang itu agak Iya, kecil kan? agak kecil. Jadi kita ya beberapa pakai angkot, kita Ya, transport pakai angkot, ya. Jadi gitu. Oke, itu yang retret ya. Berapa lama tuh kira-kira Brain? 3 hari 2 malam. Oke, pembicaranya? Ada romo dari sana. Oh, Dari Julius. sana, namanya Romo Julius. oh, oke. Udah pernah ikut retret sebelumnya? Belum om. Belum. Oh, Karena dari zamannya saya tuh, kalau zaman saya kecil tuh kita ke pulau gitu om, kita retret tuh sama frater. kemana ke Hawaii Bang? Waduh, terus budget. Terakhir tuh zaman saya baru masuk tuh ke Pulau Pari om. Kirain ke ini ke Hawaii, ke Raja Ampat gitu. Boleh sih kalau dibayarin om. Jadi ke ini Pulau Seribu. Ya, Oke. setelah itu karena ketutup pandemi, Aha. jadi mati om kita kegiatan rohaninya. Oh, terhentilah. Ya, berhenti. Mulai kita bangkitin lagi sekarang. Oh. Mau coba kejar rohani lagi, jadi nggak tugas. Iya. Jadi kita bangkitin Dicas lagi lah, dicas rohaninya. Dicas. Betul ya? Iya. Biasanya apa tuh? Pernah apa dari senior ada sebelum apa? Dalam 3 hari itu ngapain aja tuh? Ada cerita-cerita dari senior untuk retret itu? Kebetulan panitia dari kita sendiri om, pengurus saya. Jadi dalam retret itu kita ada materi tentunya, Ya. materi seputar ekaristi dan jiwa orang mudanya sih om. Oh, bagus tuh. Iya. Makanya kita ngambil temanya tuh aku mau hidup suci gitu. Om. Oh, aku mau hidup suci. Oke. Ya. Kita tekanin itunya sih om. Dari alat-alat liturgi kita perjelas lagi ya rohaninya sih om. Ya, jadi kita bukan sekedar datang ke gereja cuma pengen tugas, tapi bagaimana kita memaknai kita tuh bawa tugas tuh bukan untuk diri sendiri, tapi buat juga untuk Tuhan dan umat gereja. Itu sih yang benar-benar selalu ditekankan, terutama puncaknya nanti pas retret. Semoga berjalan. Oh, luar biasa. Iya, Sip. amin. Mantap. Nah, tadi singgung lagi ekaristi. Memang kalian tahu tuh misalkan apa? Kalau orang awam kan nggak tahu tuh apa stola atau apa kayak Ya. begitu. Kalian paham dong ya? Sudah lumayan sih, tapi ya dikit-dikit lupa mama. Dikit-dikit lupa, dikit-dikit ingat ya. Nah, terus kalau pakai baju kayak begitu, pakai jubah. Kejubah. Nah, itu talinya bagaimana itu? Kebetulan kita nggak pakai tali sih om, jadi Oh, kita jubah oke. kan alba tuh. Oh, itu jubah, itu Ya. jubah Dinar namanya alba nih, Alba. supaya orang awam bisa Ya, tahu kita- kan. Kita di sini Alba. punya alba warna hitam sama merah. Hah, maksudnya? Orang Jubah hitam. yang dalam warna hitam. Oh, beda ya? Beda Oh, ya. Oh, ada dua. Ada dua warna kita. Oke. Kalau hitam untuk misa biasa, kalau merah untuk
hari raya gitu, misal Jumat Agung kita pakai merah. Kayak hari raya Pentakosta kemarin merah. Lalu ya Krisma merah. Untuk minggu-minggu besok kita. Oke. Baru luarnya kita ada super pli warna putih Om. Oh. Ya. Ya itu kan disediain di sakristi kan? Betul. Oh, nggak ada tali ya kalau itu ya? Nggak ada sih Om. Ya. Nah, terus apa namanya? Kalau misalkan untuk pada waktu misa yang event-event besar loh, misa-misa besar, di hari suci atau apa, pernah nggak? Misalkan tiba-tiba sakit perut gitu, pernah nggak? Oh, kalau saya pribadi pernah. Nah, itu gimana? Pertama pas tahun 2023 itu ada misa tabisan Romo. Oke. Di gereja ini. Terus saya waktu itu lagi tiba-tiba saya pusing. Nah, Saya pusing. betul dong. Saya pusing, tapi untungnya kan tempat duduknya itu sempat dirubah sedikit. Oke. Itu dirubah di sebelah tempat duduknya Romo. Di depan patung Bunda Maria. Di depan patung Bunda Maria. Oh, di altar, dekat altar dong. Dekat altar. Jadi dari altar sebelah kanannya. Iya. Kita mestinya tuh duduk di situ. Iya. Itu kebetulan tuh waktu itu saya lagi pusing. Oh, Pusing. Gara-gara mungkin ya kayak kurang makan kalau nggak kurang minum air lah. Iya. Terus akhirnya biasanya kita selalu fleksibel sih bagaimana caranya kita buat bisa ke sakristi, karena kan sebelah patung Bunda Maria itu kan depannya tuh ada pintu sakristi kan. Itu biasanya saya langsung turun, langsung belok kiri, terus ya saya minta obat sama tolak angin, takutnya saya masuk angin kan. Soalnya pusing gitu. Tapi ya pernah. Kalau dari misal gitu sih, kita tekeninnya kalau emang benar-benar nggak kuat, langsung masuk aja. Iya, langsung masuk. Oh. Daripada kita tepar di situ kan ngecohin misalnya gitu. Betul. Ya, jadi mending udah keliangan langsung aja masuk ke sakristi. Itu sih Om. Untuk tugas-tugas mungkin yang punyanya dia bisa dihandle oleh yang lain sih. Itu kayak fleksibel kitanya di situ Om. Iya. Ya kadang-kadang kan kita masuk angin atau belum makan kayak begitu. Pusing. Ya kan? Nah, terus kalau misalkan di Medina nih, kalau misalkan ini kita waktu misalnya yang lama 2-3 jam, kalau misalkan pengen kencing gimana? Sebenarnya sih kita kalau dari Miss Dinar kalau pengen kencing sebenarnya kita suruh di awal dulu sih Om, sebelum mulai misa tuh kalau pengen kencing dulu. Kalau bisa jangan sampai keluar masuk karena nggak enak Om dilihatnya. Iya, tapi boleh loh. Sebenarnya boleh, cuma nggak etis lah ya. Iya, kalau kepepet banget udah di ujung keluar nggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Sebenarnya sih diperbolehkan, cuman tidak kurang rapi aja sih Om kelihatannya. Iya. Bolak-balik gitu. Iya. Sama jangan minum sama makan 1 jam sebelum misa. Itu kan paling umum ya. Iya. Tapi ya biasanya kita selalu bilang gitu. 1 jam sebelum misa jangan minum banyak-banyak, jangan makan terlalu banyak. Takutnya nanti pas misa kenapa-kenapa. Hal yang tidak kita inginkan tuh. Biasanya kita harus wanti-wanti itu dari awal. Iya. Nah, kalau misalkan untuk Miss Dina sendiri, pendamping rohani ada? Romo atau frater atau? Untuk saat ini kebetulan ada frater Damas kan, jadi kita bisa didampingin sih. Oh, oke. Kalau tidak ada frater sih kita belum ada ya untuk pendamping gitu. Jadi pendamping dari frater lah. Ya, dari frater. Koordinator Miss Dinar Miss Dinar itu frater. Langsung dari paroki itu frater Damas. Frater Damas, artinya frater Damas ya. Iya. Sebelumnya siapa, Brian? Sebelum frater Damas ada nggak? Nggak ada sih. Oh. Oke. Sekarang lebih bagus lah ya. Ya, puji Tuhan. Nah itu selama jadi Miss Dinar, kerohanian kalian bagaimana? Timbul karakter kerohaniannya? Atau pernah ada misalkan dia lagi tugas ya, tiba-tiba aduh gimana gitu. Ada sentuhan nggak misalkan? Kadang-kadang kan ada juga nih. Gimana tuh? Kalau dari saya sendiri sih mungkin karena banyak tugas, apalagi kalau misalnya kan duduk di depan tuh. Iya. Pasti kelihatan jelas. Saya tuh pernah kepikiran untuk jadi Romo sebenarnya sih Om. Iya. Kepikiran jadi Romo. Jadi Romo, betul. Ya. Siapa? Normal nggak? Kalau saya belum panggilan sih. tapi pernah terpikir untuk menjadi Romo?
Pas kecil sempat. Pas kecil. Pas dinar. Tapi kan kita balik lagi kan, kita yang memilih, Tuhan yang menentukan Iya. menjadi apa, cuman ya belum ada sih ini. Ini Brian kenapa? Pada waktu apa tuh? Pada waktu misa reguler, misa minggu biasa, atau pada waktu misa besar, hari suci atau Natal gitu? Saya Suara itu. dari misa reguler juga ada, dari misa besar juga ada, kayak Jumat Agung tuh kan ada kisah sengsara kan. Ya. Kalau orang mau bacanya nyanyi gitu, wah kayaknya hikmat banget itu. Nah itu saya pasti di Romo gitu ya. Kayak apa ya? Ada feel tersendiri gitu Om. Oke. Jadi ya sekarang sih belum tahu sih, panggilannya belum terlalu kuat. Iya. Kalau saya sih dari pas yang paling menyentuh saya tuh ada 3 bagian. Itu pas bagian pertama tuh anak domba Allah. Itu benar-benar nggak tahu kenapa kan kita berlutut ya, anak domba Allah. Itu biasanya membuat saya merinding gitu, tiba-tiba nggak tahu tiba-tiba merinding, terus jadi refleks ikut nyanyi juga. Terus kudus, itu kudus biasanya saya benar-benar tutup mata udah nyanyi aja gitu. Terus sama yang terakhir tuh pas bagian Sabtu Suci, itu pas frater bawa lilin besar tuh. Itu pas Romo nyanyi Kristus Cahaya Dunia, terus kita berlutut syukur pada Allah tuh saya selalu merinding. Atau kenapa saya benar-benar sebangga itu jadi orang Katolik, karena benar-benar nggak tahu kenapa langsung tersentuh aja gitu, kayak ada yang nyentuh hati saya buat kayak ini loh, ternyata Tuhan tuh segitu besarnya, segitu indahnya gitu. Jadi benar-benar kita memaknai hari suci itu sampai dari Kamis Putih sampai Minggu Paskah tuh benar-benar selalu kita, kalau saya pribadi benar-benar selalu makna tuh selalu ada hal-hal yang bisa menyentuh hati saya lah. Hebat ya. Iya. Berarti pengalaman rohani kalian juga Pasti ada kebentuk sih. Iya. Bagus, ini buat bekal kalian di masa depan juga. Iya. Pengalaman rohani, berorganisasi, Penguatan iman, kayak begitu. Ini Brian udah 6 tahun juga, hebat ini. Norman juga. Nah, kalau misalkan pernah nggak di dalam kalian tuh, di internal kelompok kalian lah, ini misalnya suka ada yang cekcok. Nah, pernah ada nggak? Pasti ada sih Om. Perbedaan pendapat tuh pasti ada sih Om. Cuman gimana kita menyikapinya kan? Iya. Siapa yang ngalah atau siapa yang harus ngikutin gitu kan? Iya. Pasti itu ya rahmat dari Tuhan lah, kita harus ngapain. Kalau saya sih, cara saya menanggapinya itu, pertama saya selalu bilang ini pas saya masih jadi wakil ketua kelompok ya, itu saya biasanya selalu bilang ke kelompok saya sama ketua kelompok saya itu, saya bilang oke, ini kita kelompok, misalnya saya dulu kelompok itu berenam, saya selalu bilang oke, di sini berenam ini pikiran kita tuh abstrak semua, belum ada satu aturan yang jelas. Tapi dari keabstrakan itu saya selalu merinci bahwa kita punya kebebasan berpendapat sendiri. Jadi kalau misal ada sesuatu yang pengen dikritik, bilang aja, biar kita menetapkan aturan sendiri gitu. Jadi kayak kesepakatan kelompok, misalnya Kak, saya maunya datang jam segini, satu jam sebelum misa, misalnya kasihlah waktu maksimal 15 menit sebelum misa. Ada yang bilang nggak bisa, harus setengah jam aja sebelum misa, nggak bisa, harus 45 menit. Akhirnya kita kesepakatan bahwa 1 jam sebelum misa, kalau ada yang berhalangan tuh bilang. Nah, ada yang bilang kalau misalnya telat hadir itu bisa kabarin aja. Iya. Jadi jangan gara-gara kita ngizinin, nggak apa-apa udah 15 menit sebelum misa, takutnya kayak enakan gitu loh, jadi keterusan. Iya. Tapi biasanya kalau bisa 1 jam sebelum misa ada yang telat Kak, izin telat gini segala macem, biasanya kita ingetin, besok jangan telat lagi, persiapkan lagi. Kalau ada yang mendadak banget nih, itu biasanya kita kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting datang, yang penting tugas, tapi yang penting jangan lupa lah sama tugasnya sendiri gitu. Itu sih kalau saya cara menanggapinya.
Ya itu sih yang kita tekanin selalu, bukan sekedar tugas, tapi ya kita gimana pelayanan di altar, pelayanan untuk Tuhan. Jadi bukan sekedar datang, misa, pulang. Ya. Oh, keren. Sebentar, mau nanya nih. Kalau tadi yang misa juga, kalian kan suka bunyikan bel tuh. Ya, Berarti kan itu 15 menit sebelum misa. betul. Ya. 15 menit sebelum misa. Itu belnya bel berapa kali? Terus kemudian ada aturannya nggak tuh? Kalian kan om suka ada tuh Ya. belnya ditarik kayak begini tuh. Karena itu cukup berat sih Om. Cukup berat. Cukup berat. Berapa orang biasanya narik itu bel itu? Seorang cukup sih Om sebenarnya. Satu orang cukup. Ya. Oke. Biasanya ya 15 menit sebelum Sebelum misa kan? bisa. Sebenarnya kita nggak ada aturan bakunya bunyi berapa lama ya. Kira-kira mungkin 1 menit lah cukup Om. Oh, 1 menit ya. Iya. Hebat itu. Mobil terus. Disiplin lagi, pas lagi. Bener-bener pas dong. Iya, Kalau iya, pas. Iya. Hebat. Tapi ya gitu, kalau misalnya habis bunyiin kan itu kan berat sama besar kan. Iya. Itu biasanya yang bunyiin bel tuh bener-bener selalu kayak kecapean gitu. Jadi kita kayak ya udahlah habis bunyiin bel kan nggak apa-apa lah gitu. Soalnya kan dia sendiri yang mengajukan diri, udah Kak, aku aja yang bunyiin. Oh ya udah bunyiin aja. Tarik jadi datang capek udah tanggung jawab kan gitu. Iya. Oke. Ini ada yang untuk Bray sendiri. Pengalaman selama kurang lebih 6 tahun ini. Ada cerita-cerita lucu, cerita yang berkesan selama menjadi Miss Dinner. Kalau dari saya yang masih diingat sampai sekarang tuh, saya pernah tugas di kapel. Kebetulan saya jadi ketua kelompok mingguan ya Om. Di kapel Bondongan. Oke. Saya lagi tugas bawa wiruk Om. Apa tuh? Kan pendupaan ada wiruk sama anak dupanya. Iya. Saya lagi bawa wiruk. Oh bukan, saya bawa dupa. Teman saya satu bawa wiruk. Kebetulan dupa yang di kapel tuh agak lengket Om. Iya. Jadi pas mau diangkat, mau dibuka, itu nyangkut Om, nempel gitu. Ya. Nah, terus teman saya tarik, arangnya jatuh satu. Pas di atas altar tuh. Waduh. Wah, bahaya ini. Apa taplaknya itu? Oh nggak kena, Nggak kena. ke lantai untungnya Om. Oh, dari taplak kebakar. Untung masuk ke bawah. Nah, saya langsung bingung kan, waduh jatuh nih. Ya udah, isi dulu dupanya. Ya udah saya pungutin arangnya. Aduh panas. Wah, ini comot lo gitu. Nah, saya pakai sendok buat dupa sama tutup reset gitu. Kecil. Iya. Kalau pakai tangan Nah, kalau kayak begitu, ini tadi lupanya jatuh kayak begitu. Kalau anak sekarang suka ngomong anjing deh gitu loh. Oh gimana? Nggak sih Om biasa. Udah, nggak sempat kencang gitu. Nggak sih, paling Waduh anjir gitu. mungkin Anda cuma sama-sama. Ya mungkin nggak kedengeran ya. Nggak boleh kedengeran. Beneran. Paling panik doang sih Om. Ya. Aduh jatuh. Itu sih Om. Kalau pengalaman saya sih pernah. Itu waktu itu saya lagi tugas juga di kapel. Jadi kan emang benar kata Brian, wiruk di kapel itu kan ada lengket, terutama bagian rantainya. Jadi waktu itu saya pernah tugas sama teman saya waktu jadi wakil. Itu kita kan habis minta dupa ke Romo. Jadi Romo nuangin dupa. Terus kita nunggu di belakang mimbar tempat baca Injil. Terus Romo kita kasih wiruknya. Terus Romo kan ngedupain Injilnya. Nah, terus tuh waktu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba teman saya waktu itu megang dupa, teman saya ngambil wiruk dari Romo, tuh posisinya tuh kebalik, jadi ini dupa nih, arahnya tuh di bawah sini, di tengah-tengah, tuh tiba-tiba pas Romonya balikin ke teman saya, itu posisinya begini, jadi kebuka, itu teman saya kan bingung ya, kenapa teman saya tiba-tiba ngeliatin saya serius gitu. Terus akhirnya saya liatin kan tuh wiruknya, terus ternyata miring gitu, hampir jatuh tuh semua arang yang di dalam. Tuh akhirnya saya benar-benar nahan ketawa, tuh setengah mati saya ketawa, saya senyum-senyum. Tapi saya mau
susah loh nahan ketawa tuh. Jadi kan benar-benar kayak nahan, kayak pokoknya kebaca banget lah kalau ada rekamannya tuh benar-benar kebaca. Saya benar-benar nahan ketawa sampai setengah mati tuh. Iya. Jadi itu salah satu hal yang susah sih. Hal yang susah dikendalikan tuh itu, nahan ketawa. Kalau dulu sih Miss Dinar duduknya di kanan kiri si Romo tuh. Oh iya. Iya kan? Iya. Kanan kiri Romo, jadi kalau misalkan ada apa-apa, kamera kelihatan kesorot kayak begitu. Aduh, paling cuma begini aja kan kayak begitu. Mana bisa dilihat kayak begini? Karena kamera nyorotnya ke atas kan. Iya, Kita duduknya ini Romo, kita kanan kiri nih, Miss Dinarnya. Itu sih. Oke, itu pengalaman yang menarik. Terus kira-kira kalau misalkan untuk ada nggak pesan dan kesan buat teman-teman yang lebih tetangga, teman atau apa, untuk teman di sekolah atau di tempat les, kalau mau jadi Miss Dinar gimana tuh? Jangan pernah takut sih. Jangan pernah takut. Coba aja. Coba aja. Berhasil atau enggak urusan belakangan. Oke. Norman? Kalau saya ada buat teman-teman yang udah masuk Miss Dinar, teruslah bertahan, karena saya yakin Tuhan Yesus saja memikul salibnya ke Golgota itu dia nggak ngelempar salibnya terus bilang capek gitu, nggak nyerah. Jadi mungkin setiap bagian dari hidup punya jalan salib, peristiwa jalan salibnya sendiri. Jadi terus bertahan, maknai apapun yang terjadi di dalam sebuah kepengurusan Miss Dinar atau anggota Miss Dinar, dan selalu bersyukur apapun yang terjadi. Nah, buat teman-teman yang mau masuk Miss Dinar, selalu mencoba. Kalau jangan pernah takut, bener, jangan pernah takut. Karena kita tuh masuk Miss Dinar tuh tujuan kita tuh buat melayani Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut. Karena kan saya percaya, saya pas masuk Miss Dinar, saya anak kelas 1 SMA sendiri, ada senior saya yang di atas saya jauh. Terus saya selalu punya, di dalam hati saya selalu bilang, udah saya di sini cuma pengen melayani Tuhan. Sisa ke depannya udah bagaimana. Kalau ada salah di belakangnya ya namanya manusia ya. Jadi saya selalu punya kalimat tuh learning by doing gitu. Jadi belajar sambil melakukan. Jadi itu yang menurut saya yang benar-benar cepat untuk dimengerti. Jadi belajar sambil mempraktek, nggak belajar secara teori gitu. Kalau saya sih lebih gampang untuk mengingatnya begitu. Gitu sih. Oke, sebelum kita ke akhir, itu Om baru ingat tadi yang retret itu. Om lihat kemarin ada setelah misa kalian apa itu? Ada nyanyi atau apa? Kebetulan kita nyumbang puji-pujian lah. Oke. Sama dicampur lagu-lagu yang kekinian. Oke. Lagu-lagu anak muda. Lagu-lagu anak muda. Iya. Apa Blackpink gitu? Enggak. Terus apa? Ya mungkin yang ada beatnya loh. Oh, ada beatnya. Ya biar semua pada semangat juga dengerinnya. Terus kalau Enggak, tujuannya buat apa kalian itu? Galang dana sih. Oh, galang dana. soalnya kan Bentuk ucapan retret. buat retret. Retret. Itu kita menggalang dana itu sebagai ucapan terima kasih juga buat umat yang menyumbang ke kita buat terlaksananya retret Miss Dinar ini. Karena kan ya kita juga berharap semoga kiranya retret ini bisa berjalan dengan baik lah. Amin. Gitu. Jadi kita benar-benar sekalian menggalang dana sambil sekalian mengucap terima kasih juga. Dan kebetulan juga kemarin puji Tuhan ada Romo Aris sama Frater juga ikut nyanyi sama kita. Oh ya, di mana? Di depan PSE. Di depan PSE. Iya. Setelah misa kedua. Ya, itu Romo Aris juga ikut nyanyi, nyumbang 1-2 lagu. Ya itu juga bikin kita senang karena ini kan ada Romo juga ikut membantu kita dalam mencari dana. Itu kita suatu kebahagiaan tersendiri lah itu sih. Wah, mantap. Oke. Sip. Mantap kalian ini. Oke, terima kasih Brian, terima kasih Norman. Sukses ya ke depannya ya. Amin. Oke, sobat-sobat, demikian pembicaraan ngobrol-ngobrol kita dengan Miss Dinar dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton Sofa Podcast bersama kami dari Miss Dinar dengan host yang hebat. Dan terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kami sangat bahagia teman-teman dan Bapak Ibu bisa nonton hingga akhir. Dan oh iya, kami juga ada retret
bulan depan. Nah, maka dari itu kami sangat terbuka sekali dukungan dari para penonton sekalian agar keberlangsungan retret ini bisa berhasil sampai tujuannya. Amin. Amin. Dan apabila Bapak Ibu ingin dan teman-teman sekalian ingin membantu kami dalam kelancaran retret ini, mungkin bisa langsung DM saja di bawah sini atau bisa di Instagram kami langsung. Dan semoga kami percaya bahwa bantuan yang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu sangat amat membantu kami banget. Jadi terima kasih. Sekian dari kami. Dadah.